Seluruh dunia. Setiap orang akan berubah menjadi jenis terakhir yang mereka makan. Ada hewan yang hidup menelan mamba hitam. Dalam semalam menjadi naga hitam dengan kekuatan luar biasa. Ada yang makan mie daging sapi. Berubah menjadi iblis sapi yang sangat kuat. Sementara saya memesan nasi ayam kuning. Kurus berubah menjadi lemah. Mendapatkan kemampuan bernyanyi dan menari rap. Tak lama kemudian, saya mati mengenaskan dalam ini. Dunia akhir zaman yang penuh dengan hukum rimba. Dalam kelahiran kembali ini, saya bisa merencanakan lebih awal. Membuat diri saya menjadi raja yang terhormat. Pertama-tama, burung hantu adalah yang harus dibeli. Karena burung hantu, selain memiliki kemampuan penglihatan malam yang kuat, pendengarannya juga sangat luar biasa. Jika saya menguasai kedua kemampuan bakat burung hantu ini, maka saya bisa mengabaikan setiap malam yang penuh dengan bahaya. Menjadi raja malam dalam dunia akhir zaman. Selain itu, ada juga belut listrik Amerika. Karena ia dapat melepaskan tegangan lebih dari 800 volt. Sebelum kembali, sudah ada seorang belut listrik yang sangat hebat, seperti prajurit Dewa Petir. Segera setelah itu, saya mencari di komputer untuk makhluk dengan atribut menonjol. Sekelompok semut pertama kali menarik perhatian saya. Semut kecil, dapat mengangkat beban lebih dari 400 kali beratnya sendiri. Jika harus memilih, tentu saja itu adalah semut peluru. Karena semut peluru adalah yang berbeda dalam kelompoknya. Dinilai sebagai salah satu dari 10 hewan paling berbisa di seluruh dunia. Pernah ada ahli entomologi yang digigit, menemukan bahwa selain rasa sakit yang tak tertahankan, lengan tidak bisa bergerak selama beberapa jam. Burung hantu dapat memberikan kemampuan penglihatan malam dan pendengaran yang sangat baik. Papan listrik dapat memberikan kemampuan luar biasa untuk melepaskan listrik bertegangan tinggi. Semut peluru juga seharusnya bisa seperti semut lainnya, memberikan bakat kekuatan, dan juga dapat memberikan kekuatan gigitan yang kuat, serta kemampuan untuk menyembunyikan racun. Selanjutnya yang perlu saya pertimbangkan adalah kemampuan pertahanan. Jika tidak, meskipun kemampuan lainnya sangat kuat, jika setelah bereinkarnasi pertahanan tubuh terlalu lemah, tetap saja mudah diburu oleh orang lain, atau dimakan oleh makhluk aneh yang telah disucikan. Karena sudah bereinkarnasi, maka saya harus membentuk diri saya menjadi tanpa kekurangan. Heksagon pendek. Sebagai seorang pejuang, untuk pertahanan, bahan makanan dari hewan mana yang lebih baik? Apakah daging buaya, pangolin, atau kura-kura? Saya pernah melihat seseorang yang sebelum berubah menjadi binatang memakan daging buaya, dan kemudian kulitnya berubah menjadi kulit buaya. Lawan tidak hanya memiliki kekuatan yang besar, tetapi juga kekuatan gigitan dan pertahanan yang sama ekstremnya dengan buaya. Untuk memastikan tidak ada kesalahan, lebih baik bertanya kepada para pria dan wanita tampan di depan layar. Hewan dengan pertahanan terkuat adalah ikan. Karena armor ikan bola sangat keras. Pernah ada yang melakukan tes dan menemukan bahwa peluru yang mengenai armor ikan akan memantul, mengabaikan kekuatan peluru biasa. Tetapi ikan bola adalah hewan yang terancam punah, dan tidak ada distribusi ikan bola di dalam negeri. Oleh karena itu, saya langsung tidak mempertimbangkannya. Saat itu, mata saya berbinar, memikirkan tentang suatu pertahanan yang luar biasa, makhluk dengan vitalitas yang melawan alam. Jadi, jika memakan tardigrada, apakah mungkin juga bisa mendapatkan tardigrada? Kemampuan bakat yang melawan alam. Jika bisa, maka sebelum bencana datang, makan satu porsi tardigrada. Bukankah saat itu saya akan tak terkalahkan? Harus diketahui, tardigrada dikenal sebagai makhluk yang tidak akan mati meski matahari meledak. Mereka adalah makhluk yang tidak akan mati. Mereka mampu bertahan terhadap banyak jenis serangan yang tidak bisa ditahan oleh banyak spesies. Lingkungan seperti direbus, ditekan dan dibekukan, dilempar keluar angkasa. Mereka semua dapat terus bertahan hidup. Bahkan ketika menghadapi kantong, selama tidak berada di pusat kantong, bahkan ketika menghadapi radiasi nuklir yang sangat kuat, mereka juga bisa sepenuhnya kebal. Dan yang paling penting, tardigrada tersebar di seluruh dunia, di dalam endapan air tawar, tanah yang lembab, dan dapat ditemukan di lapisan air pada lumut. Oleh karena itu, sebelum bencana transformasi datang, jika kita memakan tardigrada, kita juga bisa mendapatkan tardigrada, kemampuan bawaan yang dimiliki. Maka tardigrada pasti adalah yang paling mudah didapatkan. Ini juga merupakan salah satu bahan makanan yang paling hebat. Namun, masalahnya adalah, tardigrada tidak bisa mati jika direbus. Mereka bisa bertahan hidup di luar angkasa. Lalu, bagaimana saya bisa membunuh mereka untuk memasaknya? Banyak informasi terkait dapat ditemukan di internet. Di antara itu, informasi ilmiah yang paling otoritatif dan akurat adalah sebagai berikut. Tardigrada sepenuhnya transparan. Jejaknya hampir tersebar di seluruh dunia. Begitu lingkungan hidup memburuk, tubuhnya akan menyusut menjadi bentuk silinder. Secara otomatis mengering dan memasuki keadaan tak terlihat untuk bertahan dan bersabar. Kemudian, RAM dari Universitas Baohua
Akan menempatkan tardigrada pada suhu 150 derajat Celcius. Dan dalam lingkungan suhu minus 200 derajat Celcius. Kemudian menempatkannya pada suhu ruangan dan memberikan kelembapan kepada tardigrada. Lalu menemukan bahwa tardigrada ternyata bangkit kembali secara ajaib. Radiasi dengan kekuatan 5700 Rontgen. Radiasi dari bom atom tidak dapat membunuhnya. Tekanan 600 megapascal. Palung Mariana terdalam. Tekanan air 6 kali lipat pun tidak bisa meratakannya. Namun, tardigrada dapat dibunuh. Setelah terpapar sinar ultraviolet selama 15 menit. Sebagian besar akan mati dalam waktu 24 jam. Selain itu, uap panas atau api terbuka dapat membunuhnya. Setelah menguasai informasi ini, saya segera mulai bertindak. Sekarang masih ada waktu 3 hari. Jika ingin melawan alam dan mengubah takdir, maka harus memanfaatkan setiap detik. Untuk menyiapkan makanan bento yang sempurna untuk diri sendiri. Pertama-tama, dia harus menyiapkan mikroskop yang dapat menemukan tardigrada. Masih menggunakan lampu ultraviolet pembunuh kuman untuk membunuh tardigrada. Untuk menggunakan lampu ultraviolet sterilisasi untuk membunuh tardigrada. Meskipun uap panas dan api terbuka juga dapat membunuh. Memasak beruang air. Namun dalam proses ini, seharusnya sangat mudah untuk kehilangan pemandangan tardigrada. Oleh karena itu saya memutuskan masih menggunakan lampu UV steril untuk membunuh tardigrada. Kemudian mengumpulkan tubuh tardigrada. Lalu meminumnya bersama minuman. Mengenai mikroskop, langsung saja meminjam satu dari sekolah. Lagi pula dalam 2 hari juga akan menjadi sampah. Lampu ultraviolet sterilisasi ini tidak mahal. Banyak pusat perbelanjaan yang menjualnya. Di sekitar kota kecil ini penuh dengan ladang dan hutan. Tardigrada sering ditemukan di lumut. Saya mengelilingi ladang dan masuk ke hutan untuk mengumpulkan lumut. Harapan pertama adalah ada banyak tardigrada di dalamnya. Saat dia mengumpulkan cukup banyak musuh lumut pertama, tiba-tiba di depan, melintas seekor lava. Lava sepanjang 10 cm. Tunggu, saya ingat benda ini sepertinya. Memiliki kemampuan penyembuhan yang bisa dibilang abadi. Otaknya tidak berfungsi dengan baik. Lebih baik tanya saja kepada pria dan wanita tampan di internet. Lava memiliki daya hidup yang sangat kuat serta kemampuan penyembuhan. Jadi bisa memutuskan anggota tubuh dan lahir kembali. Dan bahkan jika jantungnya hilang, mereka juga tidak akan mati. Lalu jantungnya akan tumbuh kembali. Setelah melihatnya, saya merasa sedikit bersemangat. Daya hidup tardigrada yang melawan alam. Ditambah dengan kemampuan regenerasi lava yang melawan alam. Jika kedua hal itu bisa berfungsi pada saya, bukankah saya benar-benar tak terkalahkan? Dengan cepat saya mengumpulkan barang-barang yang diperlukan. Pulang ke rumah untuk merawat lava ini. Kemudian mengendarai sepeda motor menuju pusat perbelanjaan di kota kabupaten. Membeli lampu UV untuk membunuh bakteri. Sekalian membeli satu set pakaian yang sangat elastis. Pada saat itu, tidak akan ada masalah pakaian yang robek. Maka tidak akan ada situasi di mana pakaian robek. Sebelum itu, saya sudah menghubungi beberapa influencer melalui platform video pendek. Stasiun telah menghubungi beberapa influencer. Jika mereka semua bisa membalas dan bersedia untuk berkolaborasi, maka saya bisa mendapatkan burung hantu mereka. Setiap minggu dipenuhi dengan semut peluru. Setelah semua ini selesai, tanpa sadar sudah tiba saat senja. Saya makan dengan baik di luar. Kemudian, sebelum gelap, saya pergi ke sekolah untuk meminjam mikroskop. Sekalian saya mengambil beberapa gelas ukur dan botol, pipet dan perlengkapan eksperimen lainnya yang diperlukan. Menurut informasi di internet, dia membungkus sepotong besar lumut, diletakkan di piring yang bersih, kemudian dibasahi dengan air. Sebaiknya dibasahi lebih dari 24 jam. Tapi saya tidak ingin menunggu selama itu. Oleh karena itu, setelah menunggu sebentar, saya mulai memeras. Kemudian, saya meneteskan air yang diperas di atas potongan panci. Memeriksa dengan mikroskop. Entah apakah ini karena keberuntungan setelah terlahir kembali. Saya menemukan seekor tardigrada pada pandangan pertama. Tardigrada yang panjangnya 1 mm. Tanpa mikroskop. Hanya dengan mata telanjang memang tidak bisa terlihat. Tardigrada itu terlalu kecil. Untuk berjaga-jaga, saya setidaknya harus membawa beberapa ratus. 3 jam berlalu. Mata saya sudah lelah. Akhirnya saya hanya menemukan 12 tardigrada. Mungkin karena lumut ini dangkal. Dan waktu tanahnya lembab cukup singkat. Banyak tardigrada tidak bisa keluar bersama air. Yang penting saya sudah memastikan metode ini bisa menemukan tardigrada. Selanjutnya, masih ada waktu 3 hari untuk persiapan. Saya tidak bisa menghabiskan sebagian besar waktu untuk menghabiskan waktu yang belum jelas. Apakah bisa mendapatkan pembelaan? Efek beruang air. Ketika saya mengambil ponsel untuk memeriksa, seorang blogger hewan membalas pesan pribadi saya. Dia adalah seorang blogger yang cukup terkenal. Dia menarik ratusan ribu pengikut dengan pertarungan semut. Setelah menghasilkan sedikit uang, dia mulai memelihara lebih banyak jenis serangga. Layar beralih ke hari berikutnya. Hal pertama yang saya lakukan saat bangun adalah melihat
Apakah yang saya tangkap kemarin sudah mati selamanya? Jika sudah mati, maka saya harus segera membunuhnya dan menyimpannya di kulkas untuk dibekukan. Dan memasaknya pada hari pertama bulan itu. Untungnya, sumber lelehnya masih hidup. Dan kondisinya cukup baik. Selanjutnya adalah waktu yang telah disepakati dengan penjual. Tak lama kemudian, saya dan dia tiba di tempat budidayanya. Yang terlihat di depan mata adalah beberapa akuarium kaca dengan ukuran yang berbeda-beda. Di dalam akuarium tersebut dipelihara berbagai jenis serangga. Di sudut, saya menemukan semut peluru. Setelah semalam, beberapa semut peluru lagi mati. Yao Ziming merasa sakit hati melihat ini. Semua ini adalah uang kecil. Dia sangat sedih. Dia dengan hati-hati menggunakan pinset untuk mengambil semut peluru yang mati dan menyimpannya dalam botol kaca. Apakah kamu menyimpan semua semut peluru yang mati dan tidak membuangnya? Semut biasa malas untuk peduli. Tapi semut peluru tidak ada di dalam negeri. Bisa disimpan untuk dipajang sebagai spesimen. Melihat ini, saya langsung menyatakan ingin 50 semut peluru. Boleh? Bisa kirimkan saya beberapa yang sudah mati? Yao Ziming tertegun. Apakah kamu yakin ingin membeli 50 ekor? Ini harganya 20.000 yuan. Saya langsung mengeluarkan ponsel dan mentransfer uang kepadanya. Takut dia menyesal, sangat tampan. Seharusnya saya mengajukan harga yang lebih tinggi. Kalau begitu, saya akan siapkan 50 semut peluru untukmu. Dan kemudian akan mengirimkan 20 ekor untukmu. Semut biasa yang sudah mati bisa ditemukan di mana-mana. Yao Ziming juga tidak pelit. Hanya sedikit penasaran. Kenapa anak ini bahkan ingin yang sudah mati? Saat itu saya tertarik pada dua kumbang yang terlihat seperti dua potongan. Kumbang besi yang menarik perhatian. Ini kumbang jenis apa? Apakah ini juga impor? Betul, kumbang besi pasti diimpor setiap minggu. Tidak ada di dalam negeri. Saya juga belum pernah mendengar tentang serangga ini. Lebih baik saya tidak usah mengucapkan selamat secara acak. Sekali lihat, kamu jelas tidak mengerti tentang kumbang. Kumbang besi ini sangat terkenal. Ini adalah jenis kumbang terkuat di dunia. Bahkan jika kamu menginjaknya dengan keras atau menabraknya dengan mobil, tidak akan ada masalah. Karena eksoskeleton kumbang ini sangat kuat. Mereka dapat menahan tekanan luar hampir 40.000 kali berat tubuh mereka sendiri. Artinya, jika kita memperbesar mereka sesuai dengan proporsi tubuh mereka, maka mereka adalah makhluk dengan pertahanan terkuat di seluruh alam. Mereka adalah makhluk dengan tubuh terkeras. Mendengarkan penjelasan Yao Ziming, saya melihat kumbang itu dengan tatapan. Seketika, keinginan yang serakah muncul. Tidak menyangka datang untuk membeli semut peluru. Ternyata ada kejutan yang tidak terduga seperti ini. Dua makhluk dari kehidupan sebelumnya yang mengalahkan segalanya. Makhluk bersenjata besi yang tak tertandingi. Sekarang, jika dipikir-pikir, tiba-tiba merasa bahwa kedua makhluk bersenjata besi itu agak mirip dengan kumbang ini yang diperbesar ribuan kali. Tidak mungkin kebetulan seperti ini, kan? Ketika bencana penurunan berat badan terjadi. Selain di siang hari, manusia yang mengonsumsi daging akan mengalami fenomena penurunan berat badan. Hewan serangga juga dapat mengalami perubahan bentuk atau fenomena pemurnian mutasi. Misalnya, harimau di kebun binatang. Jika mereka kebetulan makan ayam sebelum bencana datang, kebetulan makan ayam, maka selama proses perubahan, mereka akan menjadi seperti harimau yang memiliki sayap yang berubah menjadi sayap ayam. Harimau terbang yang dapat terbang sebentar. Jika pada hari itu harimau tidak makan daging sama sekali, maka mereka akan sama seperti hewan herbivora. Muncul fenomena pemurnian mutasi yang murni, yang umumnya ditunjukkan dengan kemampuan bawaan yang menjadi lebih kuat. Ukuran tubuh menjadi lebih besar. Serangga yang sama juga tidak terkecuali. Bahkan nyamuk biasa, setelah bencana perubahan datang, juga mungkin mengalami fenomena perubahan. Jika lemah, individu dapat membesar puluhan kali. Jika kuat, dapat membesar ratusan kali. Sebagian besar akan karena tubuh yang terlalu kecil. Tidak mampu menahan energi besar selama proses perubahan. Sehingga selama proses perubahan, mereka mati karena tubuh yang hancur. Namun, seperti serangga yang memiliki tubuh kecil ini, begitu berhasil bertransformasi saat masih hidup, mereka akan menjadi sangat kuat. Tidak mungkin bahkan tank. Peluru tidak bisa melukai sedikit pun, kata perisai besi. Tidak mungkin ini berasal dari dua kumbang besi ini, yang terpurifikasi menjadi ini, kan? Yao Ziming mengatakan mereka adalah yang paling kuat dalam pertahanan. Kumbang dengan tubuh terkuat. Jadi, sebagian besar serangga sulit untuk melewati proses transformasi. Mungkin bagi mereka itu tidak ada artinya. Aku menahan rasa gembira dan terkejutku. Diam-diam mencatat dua kumbang besi ini untuk dimasukkan ke dalam bahan makanan transformasi hewan. Jadi, dua kumbang besi ini pasti tidak murah, kan? Jangan lihat saya hanya memelihara barang-barang kecil, lalu meremehkan mereka. Sebenarnya banyak dari mereka adalah makhluk yang bergerak. Ada ribuan hingga puluhan ribu yang ada. Mendengar kata-kata ini, saya tahu anak ini ingin membunuh. Tapi saya tidak akan terjebak dalam perangkap.
Setelah tawar-menawar, akhirnya saya membeli 2 dengan harga 20.000. Sekarang seluruh tubuh hanya tersisa lebih dari 10.000. Uang ini selanjutnya harus membeli belut listrik Amerika dan burung hantu. Jadi, saya pun bertanya padanya tentang belut listrik Amerika. Jadi kamu bertanya pada orang yang tepat. Kebetulan saya mengenal seorang teman yang memelihara belut listrik. Dia bisa membantumu untuk bertanya. Di antara teman-teman selebgram yang dia kenal, ada satu yang suka memelihara belut listrik. Dia adalah orang yang unik. Orang itu mengklaim dirinya sebagai pembunuh belut listrik. Setiap kali belut listrik yang dibeli tidak bertahan lama, mereka akan mati karena dirawat dengan buruk. Kebetulan 2 hari yang lalu, dia membeli 1 belut listrik Amerika. Dan sekarang kondisi belut listrik Amerika itu sangat tidak baik. Takutnya dalam 2 hari lagi juga akan mati. Ketika dia mendengar ada seorang anak kaya yang bodoh dan punya banyak uang, ingin membeli belut listrik Amerika, teman itu langsung membalas pesan. Yao Ziming mengetik dan bertanya. Kemudian melihat harga yang dilaporkan temannya. Harganya hanya 5.000 yuan. Siapa yang dia anggap remeh? Jadi dia langsung menggandakan. Berencana untuk mendapatkan selisih harga sebagai perantara. Mengingat ini saya yang memperkenalkan. Minimal saya berikan 10.000. Jika kamu benar-benar ingin membeli, saya bisa membawamu ke sana nanti. Kebetulan saya juga akan pergi untuk merekam video bersamanya. Karena waktu saya terbatas, saya juga tidak punya waktu untuk menawar dengan mereka. Langsung saja saya setuju. Yao Ziming tertawa dalam hati melihat saya. Dia menganggap saya sebagai anak kaya yang bodoh dan banyak uang. Sementara saya tertawa dalam hati melihat Yao Ziming. Meskipun saya mendapatkan lebih banyak uang darinya. Uang berikutnya hanya akan menjadi angka yang tidak berguna. Kertas sampah yang tidak berguna. Seperti yang dikatakan, orang lain menertawakan saya karena terlalu bodoh. Saya tertawa melihat orang lain tidak bisa melihat. Tak lama kemudian kami tiba di rumah temannya. Melihat ke dalam akuarium yang setengah mati. Pintu toko yang tidak aktif. Dipastikan itu yang saya inginkan. Setiap minggu, langsung transfer 10.000 ke pihak lain setelah di dalam toko. Kemudian dikemas. Sebaiknya kamu segera membawanya pulang dan menghangatkannya. Lalu diberi oksigen. Jika tidak, mungkin akan mati jika terlalu lama terjebak. Tidak masalah, jika mati, bisa ditambahkan menu malam ini. Dengar-dengar daging belut listrik Amerika sangat lezat. Juga tidak tahu apakah ini benar-benar terjadi. Mendengar ini, kedua orang itu langsung terdiam. Awalnya mereka khawatir belut listrik akan mati di tengah jalan. Kemudian pemain biola ingin mengembalikan barang dan mendapatkan uangnya kembali. Tapi sekarang, mendengar pemain biola mengucapkan kalimat yang tidak berperasaan ini, mereka benar-benar merasa lega. Bahkan menyesal karena memberikan penawaran yang rendah. Ngomong-ngomong, apakah kalian mengenal teman yang memelihara burung hantu? Kali ini kedua orang itu menggelengkan kepala. Burung hantu yang dibudidayakan secara artifisial biasanya bisa dibeli di pasar hewan peliharaan. Jika yang liar, jangan berharap. Perdagangan dan penangkapan adalah ilegal. Karena sudah datang ke ibu kota provinsi, maka saya akan pergi ke pasar hewan peliharaan di sini. Mencoba keberuntungan. Melihat apakah ada yang menjual burung hantu. Meskipun budidaya artifisial tidak sebaik yang liar, tapi setidaknya memiliki kemampuan pasar malam dan pendengaran yang kuat. Dan saya harus membuat diri saya mendapatkan kemampuan pasar malam, agar bisa mendapatkan kemampuan pasar malam. Jika tidak, saat gelap akan menjadi arena hewan pasar malam. Dan hewan yang tidak memiliki kemampuan pasar malam seperti manusia, hanya bisa bersembunyi, bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Namun, ketika berhasil melakukan transformasi hewan, ukuran dan kemampuannya meningkat. Serangga berbisa atau nyamuk yang berlipat ganda, semua bisa kehilangan nyawa mereka. Inilah sebabnya mengapa dalam bahan transformasi hewan saya. Yang pertama adalah burung hantu. Akhirnya, saya beruntung. Saya menghabiskan 3.000 yuan di pasar hewan peliharaan, membeli burung hantu yang cukup bagus. Sekarang saya pikir, semua bahan transformasi hewan yang saya dapatkan sudah siap. Selanjutnya, saya bisa kembali dengan tenang untuk mencari lebih banyak. Tardigrada. Setelah kembali ke rumah, saya menemukan belut listrik Amerika sudah mati. Tidak bergerak sama sekali. Betapa malangnya belut listrik itu. Ikuti aku. Bahkan tidak bisa menikmati kemewahan sehari pun. Mati di tengah jalan. Menyimpan semut dan kumbang besi dengan baik. Saya segera pergi ke dapur. Mengasah pisau untuk menyembelihnya. Kemudian dagingnya disimpan di lemari es untuk dibekukan. Menunggu hingga bencana transformasi datang sebelum memasak dan memakannya. Tapi sekarang ada satu masalah yang sudah mengganggu saya. Masalah yang sudah berlangsung lama. Mengukus berhubungan dengan hewan yang dimakan di siang hari. Sangat mungkin karena potongan daging hewan yang dimakan belum sepenuhnya dicerna. Kemudian potongan daging hewan ini di dalam perut juga akan terpengaruh oleh dampak bencana transformasi, sehingga menghasilkan reaksi energi transformasi. Maka reaksi energi dari potongan daging hewan ini mengakibatkan mutasi pada tubuh manusia.
Membentuk apa yang disebut transformasi dan menggabungkan ciri-ciri hewan yang dimakan. Ciri fisik hewan tersebut. Mendapatkan kemampuan bawaan dari hewan yang dimakan. Tentu saja ini hanya spekulasi banyak orang. Tidak ada yang tahu kebenaran spesifik tentang transformasi. Waktu dengan cepat tiba di tanggal 31. Saya mengakhiri pencarian tardigrada ini untuk pneumonia. Untuk memastikan pada hari transformasi hewan. Tidak ada daging hewan lain yang belum dicerna di perut. Saya makan makanan vegetarian selama 2 hari berturut-turut. Tahan lama dalam pertempuran. Jika selanjutnya saya menguasai kemampuan bakat semut dan kemampuan bakat belut listrik, maka kapak raksasa itu. Palu raksasa adalah senjata yang paling cocok untuk saya. Saya sudah mengunjungi beberapa toko yang menjual gergaji besi dan alat pertanian di kota. Di dalam, kapak dan kepala palu terbesar hanya sekitar belasan kilogram. Tidak ada yang lebih besar dari itu. Tapi saya terpaksa membeli sebuah palu seberat 8 kilogram. Palu besar. Ini adalah alat yang digunakan pekerja untuk menghancurkan dan merobohkan dinding. Sebelum bencana datang, menghadapi penerima bencana biasa dan makhluk aneh, masih bisa berfungsi. Setelah itu saya membeli beberapa kilogram daging buaya dan coklat. Ini sangat berguna. Terakhir, beli jam mekanik. Ketika jaringan listrik mati total, jam tangan mekanik atau manfaat jam saku akan terlihat. Jika tidak, orang-orang hanya bisa membedakan siang dan malam. Mereka sama sekali tidak bisa membedakan secara spesifik. Setelah pulang ke rumah pada pukul 10, saya mengumpulkan tardigrada yang saya bunuh. Saya masukkan ke dalam sebuah wadah kecil. Kemudian saya membakar dan menghancurkan semut biasa. Lalu melelehkan coklat. Saya membuat puluhan coklat semut. Mengenai 5 kilogram daging buaya yang sudah dihaluskan. Saya membuatnya menjadi bakso. Diberikan kepada yang berbuat baik. Wali kelas sendiri. Dan teman sekelas yang memiliki hubungan baik dengan saya. Mengenai orang lain, hidup atau mati, saya malas untuk peduli. Saya tidak ingin menjadi penyelamat atau semacamnya. Karena saya tahu dalam hati saya. Bahkan jika saya memberitahu semua orang bahwa besok adalah kiamat, tak seorang pun akan percaya padaku. Jadi saya malas untuk membuang waktu. Membuang perasaan. Pergi melakukan hal yang hanya mau dilakukan oleh orang suci. Layar beralih ke tanggal 1 September. Pada hari itu, saya tidak pergi melapor ke sekolah. Ketika saya bangun, sudah pukul 9. Wali kelas menelepon beberapa kali dan tidak terjawab. Kemudian mengirim pesan menanyakan mengapa saya tidak datang ke sekolah. Bahkan dia juga bertanya kepada saya, apakah pada sore tanggal 28 saya dari sekolah, mengambil sebuah mikroskop dari laboratorium. Sepertinya pihak sekolah sudah mengetahui tentang saya. Kemudian saya dihentikan oleh wali kelas. Jadi, saya melaporkan semua hal kepada wali kelas. Telepon saya langsung menerima suara seorang wanita yang khawatir. Ada apa denganmu? Apakah kamu mengalami kesulitan? Saya tersenyum dan menjawab tidak. Wali kelas masih mengira saya mengalami kesulitan. Hanya karena kekurangan uang saya akan menyusup ke sekolah untuk mikroskop. Namun dia yakin saya bukan siswa buruk seperti itu. Tidak mungkin saya mencuri hanya karena kekurangan uang. Oleh karena itu, setelah dia tenang, dia menduga saya memiliki sesuatu yang sulit untuk diungkapkan. Jadi saya menyusup ke sekolah untuk mengambil mikroskop. Jadi dia mencegah kepala sekolah untuk melapor ke polisi. Dia sendiri yang menanggung tanggung jawab dan kerugian. Saya hanya ingin melakukan sebuah eksperimen. Lalu saya memanjat tembok untuk meminjam mikroskop, dan menggunakan peralatan lainnya. Lalu berpikir untuk mengembalikannya setelah sekolah dimulai. Kemudian saya memutuskan untuk berhenti sekolah. Jadi saya tidak mengembalikannya tepat waktu. Maka kepala kelas segera mendorong saya untuk bertahan. Lagi pula, masih ada 1 semester sebelum ujian masuk universitas. Di tengah kerumunan, saya teringat pada kepala kelas. Penampilannya yang konyol setelah diinterogasi. Kemudian muncul adegan berdarah yang menyedihkan dan heroik. Setelah bencana interogasi di kehidupan sebelumnya, kepala kelas, seperti banyak siswa lainnya, semua berubah menjadi seperti Zhu Bajie. Tiba-tiba menjadi gemuk dengan kulit kasar dan telinga besar. Tapi, meskipun dia sendiri terlihat jelek seperti Zhu Bajie, dia tetap begitu lembut. Dengan sabar menghibur mereka dengan seekor anjing raksasa yang aneh. Lalu dia yang berdiri di depan siswa. Begitu saja diserang dan dibunuh oleh anjing aneh itu. Mengingat kembali proses berdarah saat dia digigit sampai mati. Tidak bisa menahan diri untuk berkata, jangan makan daging babi hari ini. Itu adalah bantuan terbesar bagiku. Wali kelas terlihat bingung. Apa hubungannya dengan saya makan daging babi atau tidak? Segera setelah itu, saya menyatakan, siang ini mengundang beberapa teman dekat untuk makan bubur bersama-sama. Tadi saya sudah memberitahu Zhao Bin dan yang lainnya. Nanti kamu juga datang ya.
Siapa tahu ini adalah pertemuan terakhir kita. Saya telah mengemas makanan dan meletakkannya di dalam ransel. Membawa palu besar itu. Mengendarai sepeda motor menuju sekolah menengah atas kabupaten. Bos, datang 7 porsi kepala kelinci rebus merah. Selain kepala kelinci, saya juga memesan sayuran dan nasi. Mengenai daging lainnya, lupakan saja. Secara teori, sekalipun bisa mendapatkan kemampuan bawaan kelinci. Dengan demikian, mendapatkan kemampuan pasar malam. Dan kemampuan reaksi serta kemampuan bergerak. Bahkan bisa secepat kelinci. Jika daging yang dimakan di luar umumnya adalah unggas, ayam, bebek, dan babi adalah hewan yang paling lemah. Jika sebelum debat makan daging ayam, bebek, atau babi, setelah debat hanya bisa menjadi peserta debat yang lemah. Jika peserta debat bebek dan peserta debat babi yang lemah. Dan hampir setengah orang di seluruh negeri. Setelah debat akan berhubungan dengan ayam, bebek, dan babi. Selanjutnya adalah sapi dan domba. Saat itu, terdengar langkah beberapa orang di luar. Dan suara percakapan terdengar. 4 pria dan 2 wanita masuk. Segera mereka bertanya dengan ramai. Apa yang terjadi dengan kamu, Asho? Kenapa tiba-tiba kamu terlihat lemah? Saya tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Mulai sekarang, saya memiliki jalan yang saya pilih sendiri. Kalian juga tidak perlu membujuk saya lagi. Temani saya makan dengan baik. Kemudian hantarkan saya. Doakan saya semoga selamat dalam perjalanan. Semua orang tiba-tiba terdiam. Wali kelas Liu Mei sedikit terbata. Tidak ada lagi rencana untuk membujuk pemain biola. Sudahlah, ini bukan perpisahan hidup. Setelah perpisahan mati, kita tidak akan bertemu lagi. Jadi jangan buat suasana ini begitu menyedihkan. Mari kita mulai makan. Bakso ikan ini saya buat di rumah dan bawa ke sini. Cobalah, enak tidak? Semua orang mulai menggunakan sumpit di bawah jamuan saya. Mereka mulai makan bakso daging buaya yang digoreng renyah. Tidak lama kemudian, pemiliknya menyajikan kepala kelinci rebus merah utuh seberat 7 ons. Zhang Yunzhong dan yang lainnya bisa menerima untuk makan kepala kelinci. Tetapi wali kelas Liu Ru dan 2 siswi. Siswi tersebut sedikit menolak. Kelinci itu begitu lucu. Bagaimana bisa kita memakannya? Hasilnya terikat oleh moral saya. Mereka hanya bisa mencoba rasa kepala kelinci rebus merah. Kemudian benar-benar harum. Kelinci ini sangat lucu. Bagaimana bisa hanya makan kepala dan tubuh kelinci? Menyajikan mereka untuk menyelesaikan meja ini. Makanan kotak sushi yang sangat bernilai. Saat itu saya mengeluarkan 7 kantong coklat untuk dibagikan kepada mereka. Selanjutnya, bencana transformasi hewan akan datang. Mereka semua akan memiliki kemampuan untuk melindungi diri. Pukul 3 sore. Saat bencana transformasi hewan terjadi di kehidupan sebelumnya, itu adalah pukul 5 sore. Artinya sekarang hanya tersisa 2 jam lagi. Bisa mulai makan. Dari ranselku. Mengambil makanan transformasi hewan yang telah dibungkus dengan baik. Memutuskan untuk makan kumbang besi terlebih dahulu. Saya mengambil 2 kumbang besi. Menelannya sedikit demi sedikit. Kemudian meminum sedikit cola yang telah direndam dengan lebih dari 200. Tubuh tardigrada, biarkan cola sedikit. Segera setelah itu mulai makan burung hantu yang direbus dengan ginseng. 1 ekor burung hantu utuh. Tinggal sisa-sisa tulang yang tidak bisa dimakan. Mengambil bagian lain yang bisa dimakan. Saya tidak membuang bagian yang bisa ditelan. Karena saya menduga. Seberapa kuat kemampuan bakat hewan yang didapat setelah transformasi. Tergantung pada seberapa banyak daging hewan yang dimakan. Jadi saya pikir yang terbaik adalah memakan 1 ekor utuh. Dengan begitu, setelah transformasi mungkin bisa mendapatkan kemampuan bakat yang hampir lengkap. Setelah meminum 1 mangkuk sup ginseng cherry yang agak kering dan pahit. Segera setelah itu saya mulai makan yang dibalut dengan remah roti. Digoreng hingga kedua sisinya berwarna keemasan. Sebaiknya adalah semut peluru dan setiap. Mengisi penuh dan tidak mengunyah. Anggap saja seperti meminum obat. 1 suap demi 1 suap, saya meneguknya dengan minuman soda tardigrada ke dalam perut. Makan kali ini lebih gelap daripada masakan gelap, makanan diet yang menyedihkan. Saya benar-benar makan selama 1 jam penuh. Sudah jam 4. Bencana diet akan datang dalam 1 jam. Dari kamar yang saya sewa ini, saya bisa melihat matahari terbenam. Ketika matahari terbenam, dan bulan tergantung di langit, tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Saat langit lang liar berwarna merah. Menandakan bencana transformasi mulai datang. Siapa di 2 kehidupan sebelumnya? Juga tidak jelas. Bagaimana bencana transformasi ini terjadi? Tapi banyak orang menduga itu disebabkan oleh matahari. Karena sejak hari ini, matahari berubah menjadi orang-orang. Hanya bisa melihat senja yang sangat indah malam ini. Tidak dapat melihat peringatan akhir zaman yang terkandung di dalamnya. Tiba-tiba perut saya mulai terasa nyeri. Apakah ini sudah dimulai? Saya meringkuk kesakitan di atas tempat tidur. Perut semakin sakit. Seperti ada ribuan pisau yang mengiris lambung di dalam perut. Dan usus. Sekarang sudah tidak merasakan sakit perut. Karena sekarang seluruh tubuh saya
Dari dalam keluar merasakan gelombang. Rasa sakit yang seperti robekan. Punggung terasa sakit dan gatal. Seperti ada sesuatu yang ingin keluar. Meskipun di kehidupan sebelumnya mengalami kesakitan, tapi masih bisa tetap sadar dan bertahan. Tapi kali ini tingkat rasa sakit yang dialami terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan sampai saya mulai khawatir. Apakah saya akan mati mendadak? Saya tidak merasakan sakit lagi. Tapi kesadaran tiba-tiba terjerumus ke dalam jurang kegelapan. Dia merasa seolah-olah sudah mati. Tapi tidak sepenuhnya mati. Sementara itu, orang-orang di seluruh dunia yang mengalami fenomena ini, semua menunjukkan reaksi yang serupa. Saat ini seluruh sekolah ramai. Semua guru dan siswa saling memandang. Wali kelas Liuru hari ini tidak makan daging babi. Tidak lagi kurus, menjadi seperti Ju Bajie. Melainkan berubah menjadi ratu kelinci. Telinganya tiba-tiba menjadi berbulu. Dan panjangnya seperti telinga kelinci. Fitur wajahnya pada dasarnya tetap sama. Tapi giginya menjadi jauh lebih tajam. Terutama dua gigi taring itu. Menjadi tajam seperti gigi buaya. Jelas bahwa hasil pembelaan ini ada hubungannya dengan makan kepala kelinci yang direbus. Setelah pembelaan, saya yang tidak menunjukkan tanda-tanda pembelaan, terbaring diam di tempat tidur. Tampaknya telah kehilangan tanda-tanda kehidupan. Mungkin karena selama proses pembelaan mengeluarkan banyak darah. Keringat keluar. Saat ini seperti dehidrasi, sangat seperti dehidrasi parah. Setelah basah oleh air, kulit saya bahkan mulai menyerap air. Kemudian jantung saya kembali berdetak. Kemampuan unik beruang air untuk menghasilkan turunan. Saat ini hidup di tubuh saya. Ketika saya bangun dari tempat tidur, hal pertama yang saya lakukan adalah mencari makanan. Karena selama proses transformasi, energi tubuh saya telah habis sepenuhnya. Untungnya saya telah menyiapkan coklat untuk mengisi ulang energi. Dan kemudian saya melahapnya dengan rakus. Namun setelah makan 3 kaleng coklat, perut saya masih merasa sangat lapar. Dan juga merasa sangat haus. Air mineral di kamar sama sekali tidak cukup untuk mengisi celah gigi saya. Saya menyeret tubuh yang lapar, haus, dan lelah. Perlahan-lahan berjalan menuju kamar mandi. Lalu minum air dari keran wastafel dengan rakus. Tubuh juga karena menambah beberapa. Mendapatkan kembali beberapa coklat dan cairan. Dan mulai menunjukkan perubahan yang jelas setelah transformasi. Melihat diri saya di cermin. Penampilan dan kulit saya tidak menunjukkan tanda-tanda transformasi. Tetapi mata saya jelas sudah mengalami transformasi. Emas seperti cat hitam dengan kilau keemasan. Seperti hujan beruntun yang menguasai. Seperti mata elang. Selain menentukan ketajaman penglihatan dan pendengaran. Setelah tanda-tanda perubahan yang jelas terjadi, saya menjepit kusen pintu. Baja tahan karat bagian luarnya hancur semua. Kaca temperet di dalam langsung pecah. Tampaknya Bullet B memiliki bakat alami dalam hal kekuatan. Ini juga berhasil memberikan efek pada tubuh. Tetapi mengapa tubuh mengalami hal ini? Perubahan kemampuan setelah perubahan. Tapi selain mata. Namun, tidak ada tanda-tanda perubahan pada bagian tubuh lainnya. Apakah karena saya pingsan? Tubuh terganggu oleh perubahan. Oleh karena itu, permukaan fisik belum mengalami perubahan lengkap. Akan tetapi, ia telah menyatu dalam tubuhnya dan memperoleh kemampuan untuk bermutasi. Sekarang saya bisa menyimpulkan. Kemampuan bawaan burung hantu dan semut peluru. Semuanya telah terintegrasi dan diakuisisi. Metode beruang air kemungkinan besar juga berhasil. Keadaan pura-pura mati saat ini menjadi buktinya. Berikutnya, yang tersisa hanyalah Amerika yang dipenuhi kumbang berlapis besi dan mencair. Sumber. Saya mencoba berolahraga untuk merangsang otot-otot di lengan saya. Namun, tidak ada arus listrik yang terdeteksi pada otot. Saya tidak tahu apakah itu karena metodenya salah. Atau mungkin mereka gagal menyatu. Dapatkan kemampuan pelepasan gaya listrik. Adapun kumbang berlapis besi. Sebagai spesies kumbang dengan pertahanan terkuat dan kerangka terkeras. Jika itu dapat diperoleh melalui fusi selama proses perubahan. Kemampuan bawaan kumbang berlapis besi. Secara teori, struktur rangkanya juga seharusnya mengalami perubahan. Haruskah kita mengujinya? Jika tubuh, tulangnya benar-benar telah. Jika kumbang itu sekuat itu, lalu aku akan menghancurkannya dengan palu. Jelas tidak ada yang salah dengan tulangku. Tetapi setelah memikirkannya, saya memutuskan untuk tidak melakukannya. Untuk menghindari kecelakaan, dia melumpuhkan dirinya sendiri. Namun, Anda dapat menguji apakah tubuh Anda telah menerimanya. Kemampuan regenerasi sumber cair. Aku mengambil barang-barang yang baru saja aku ambil dari tanah. Sepotong kaca temperet yang dihancurkan dengan tangan.
mencoba memotong lengan kirinya untuk pengujian. Pecahan kaca. Tetapi apapun yang kulakukan, aku tidak dapat melukai kulit lengan kiriku. Hal ini mengejutkan dan membuatku gembira. Makanan yang disiapkan dengan hati-hati untuk semua. Hanya kumbang berlapis besi. Memiliki kemampuan bawaan untuk pertahanan fisik eksternal. Jadi apakah ini membuktikan? Saya juga berhasil. Ia memperoleh kemampuan bawaan dari kumbang berlapis besi, kata Yao Ziming. Pencurian rangka luar kumbang besi. Ia dapat menahan gaya luar hampir 40.000 kali beratnya sendiri. Jika mereka diperbesar sesuai proporsi tubuh mereka. Jadi mereka adalah seluruh dunia alami. Pertahanan terkuat. Makhluk bertubuh paling keras. Saya telah memperoleh kemampuan bawaan semut peluru. Jadi, kekuatan gigitannya harus sekuat semut peluru. Jadi aku mengangkat tangan kiriku. Dia menggigit dirinya sendiri. Tebal langsung masuk melalui lubang ventilasi. Firasat buruk muncul dalam pikiranku. Ketika saya sampai di pintu lift, tempat ini telah ditelan lautan api. Sialan, mengingat kondisi fisikku saat ini. Apakah saya akan mati jika melompat dari lantai 12? Mengapa saya tidak mendapatkan sayap burung hantu? Atau sayap kumbang? Tepat saat aku mengumpat dalam hatiku. Tulang selangka di punggungnya tampak telah menerima perintah. Tiba-tiba meledak dengan kekuatan. Merasakan sesuatu, saya langsung tertegun. Dia lalu dengan bersemangat berlari ke jendela. Lalu dia memecahkan kedua jendela itu dengan tangan kosong. Pada saat ini, terdengar suara sarkastik. Ledakan terjadi di mana-mana. Seketika aku diselimuti asap tebal dan api. Fen Yong, yang depresi, melompat dari lantai 12. Lalu dengan suara mendesing. Sepasang tiba-tiba muncul di punggungku. Lebar bentangan melebihi 3 meter. Bulunya memiliki kilauan hitam keperakan. Sayap seperti yang ditempa dari baja. Sekelompok orang di luar menyaksikan kebakaran itu. Kelompok subjek manusia melihat hal ini. Mereka semua terkejut dan iri. Orang ini benar-benar menumbuhkan sayap. Dan itu bahkan terbang. Jalanan dipenuhi korban manusia yang kebingungan dan cemas. Terjadi kekacauan di luar hotel ketika orang-orang menyaksikan kebakaran. Ketika aku kembali ke tanah. Tiba-tiba aku ingat mengapa aku tidak menunjukkan kelainan apapun. Ini adalah umur terpanjang yang pernah kudengar di kehidupanku sebelumnya. Bisakah seseorang mengendalikan pikirannya sendiri? Hanya. Dia berubah menjadi setengah orc dalam sekejap mata. Sepasang sayap raksasa seperti binatang tumbuh dari tubuhnya. Aku perlu mengisi kembali tenagaku sesegera mungkin. Tubuh tidak memiliki banyak energi pada awalnya. Dengan munculnya sayap, tiba-tiba tubuhku menjadi kosong. Ketika saya tiba di mal, tempat itu benar-benar kacau. Begitu aku melangkah masuk, aku melihat seorang pria gemuk dengan telinga besar. Jelaslah bahwa Anda hanya kehilangan berat badan setelah memakan daging babi. Pria yang berubah menjadi pixie. Memegang bebek panggang di satu tangan. Mengapa semua orang menjadi seperti monster? Anda masih bertingkah seperti orang normal. Namun saya mengabaikannya. Dia duduk di samping sambil makan. Oleh karena itu, karena khawatir dengan layarnya, kecemburuan dan ketidaksenangan di wajah tampan itu, pria berkepala babi itu langsung datang dan menyambar bebek panggangku. Semua orang tidak lagi menjadi manusia atau hantu. Pada titik ini, bahkan jika Anda menabrak seseorang, tidak akan terjadi apa-apa. Tiba-tiba, lelaki berkepala babi itu merasakan sakit yang tajam di perutnya. Lalu dia terlempar beberapa meter jauhnya. Benda itu menghantam tanah dengan keras. Seperti yang diharapkan dari kekuatan bawaan semut. Dalam kondisi saya yang lemah saat ini. Ia bahkan dapat menendang babi mati dan gemuk yang beratnya sedikitnya 200 pon hingga melayang. 4 atau 5 meter. Anda menunggu sampai pria keras kepala itu memegang perutnya dan bangkit. Untungnya, setelah perdebatan itu, saya menjadi tangguh dan ulet. Jika tidak, bahkan jika tendangan ini tidak membunuhnya. Merasakan aura kekerasan yang terpancar dari pihak lain. Dan tatapan tak bersahabat. Tampaknya orang ini punya niat membunuh. Kalau begitu, saya mungkin sebaiknya menggunakannya sebagai subjek latihan. Setelah aku selesai makan, Anda dapat segera merasakan energi makanan dicerna oleh lambung. Esensinya diubah dan diisi ulang ke dalam dantian oleh mutiara roh yang ramping. Saya mengaktifkan energi mutiara pelangsing sekali lagi. Cobalah untuk secara aktif memasuki keadaan transformasi binatang. Yang disebut penurunan berat badan pamungkas. Artinya mampu melakukan apapun yang Anda inginkan. Memanipulasi energi mutiara roh ramping di dalam tubuh. Tak lama kemudian energi mutiara roh pelangsing menyebar ke seluruh tubuh. Tubuhku mulai menjadi lebih kurus, baik luar maupun dalam. Fenomena itu kemudian terjadi, dan kulit menjadi lebih kencang dan halus.
Kulitnya agak mirip dengan kulit Molten Core Electric Barbarian. Tepat di atas telinga, bagian atas kepala. Dua tanduk hitam bergerigi perlahan muncul. Seperti tanduk kumbang. Lelaki keras kepala yang bangkit berdiri, berniat membunuhku untuk melampiaskan amarahnya. Tiba-tiba membeku di tempat. Rasa takut yang kuat tiba-tiba muncul dalam diriku. Tubuhku mulai gemetar tak terkendali. Jangan khawatir. Aku akan melakukannya dengan cepat, jadi kamu tidak akan merasa sakit. Seseorang harus jujur dan dapat dipercaya. Karena kamu bilang itu akan cepat, itu tidak akan menyebabkan orang lain kesakitan. Maka dia harus menepati janjinya. Dia mengambil palu itu dan memukulnya 2 kali, tanpa meninggalkan jejak. Di pusat perbelanjaan, saksi manusia atas semua ini. Mereka semua ketakutan. Aku menghindari semuanya. Tujuan saya berikutnya adalah kebun binatang. Di mana saya dapat menemukan apa yang saya butuhkan? Tepat saat aku bersiap untuk pergi, ponselku tiba-tiba bergetar. Ternyata itu adalah wali kelas dan Zhang Yunsong beserta kelompoknya. Apa kabarmu sekarang? Kamu baik-baik saja. Astaga, semua orang baru saja bermutasi. Apa tanganmu bermutasi? Kalau kamu masih hidup, bersuaralah. Jawaban kakekmu? Saya juga ingin bertanya tentang bakso ikan yang Anda suguhkan untuk makan siang. Jenis bola ikan apa itu? Saya tertawa ketika melihat pesan itu. Mereka kemudian memberitahu mereka informasi tentang crocodile ball. Zhang Yunsong terdiam. Kita mungkin bukan manusia lagi. Tapi kamu anjing sungguhan. Kemudian aku belajar. Mereka semua menjalani kehidupan yang baik. Namun yang anehnya, saya melihat semua anak laki-laki itu berubah menjadi buaya. Semua gadis berubah menjadi kelinci. Tidak ada waktu untuk berpikir. Pertama, manfaatkan kesempatan. Tujuan saya dalam perjalanan ini persis dengan apa yang saya capai di kehidupan saya sebelumnya. Harimau Titanic di masa lalu terdakwa. Titan Tiger memulai debutnya dan meraih ketenaran. Ia mulai mengamuk liar di pusat kota. Saat itu hari kelima setelah bencana terjadi. Titan Tiger panjangnya sudah 7 atau 8 meter. Tingginya hampir sama dengan gedung 2 lantai. Tanpa senjata yang kuat. Hanya mengandalkan pertarungan jarak dekat. Mustahil untuk membunuh raksasa jenis ini. Garang. Bahkan peluru yang menembus baju besi pun menimpanya seperti geli. Selain itu, situasi ini. Ini hanyalah tahap awal setelah akhir zaman tiba. Bisa dibayangkan bahwa setahun kemudian. Namun, berapa banyak manusia yang benar-benar akan bertahan hidup beberapa tahun dari sekarang? Aku tahu di kehidupan masa laluku. Binatang terbesar yang pernah ditemukan di daratan. Tingginya sudah lebih dari 30 meter. Setinggi monster yang dilawan Ultraman. Dunia kemudian akan memasuki zaman raksasa. Manusia hanya bisa menjadi makanan bagi monster. Bahkan kepunahan. Harimau bisa dalam beberapa hari saja. Mereka berevolusi menjadi sangat kuat. Abnormal. Ini menunjukkan bahwa mereka pasti telah melahap banyak hewan pada tahap awal. Mutiara roh tipis di dalam binatang alien. Sekaranglah saatnya untuk menghentikannya sejak awal. Tiba di kebun binatang. Di mana-mana di sini bernoda merah. Hewan-hewan di dalamnya kemungkinan besar sudah dimakan semua. Atau sudah habis. Saat itulah saya mendengar panggilan samar-samar. Melalui suara. Saya segera melihat orang yang tergeletak di genangan darah. Pria yang meminta bantuanku. Pihak lainnya kehilangan pena kanan. Perutnya tampak seperti dirobek oleh binatang buas. Bahkan jika dokter terbaik di negara ini datang untuk menyelamatkannya, sudah terlambat untuk membalikan keadaan. Setelah mengucapkan kata harimau, dia berhenti bernapas. Saya berjalan cepat ke dalam. Saat melewati Houyuan, saya menemukan tempat itu juga merupakan tempat pertumpahan darah. Itu pemandangan yang mengerikan. Monyet-monyet yang tersisa juga menunjukkan perubahan yang nyata. Ukurannya hampir 2 kali lipat. Giginya juga jauh lebih tajam. Monyet adalah omnivora. Mereka juga menangkap serangga, laba-laba, dan semut untuk dimakan. Kelihatannya ada kaki. Monyet itu telah memakan serangga sebelum jatuh sakit. Aku mengeluarkan palu godam. Berikan mereka isyarat persahabatan internasional. Merasakan provokasiku. Monyet itu langsung marah besar. Ia menyerangku bagaikan orang gila. Monyet adalah hewan yang mudah marah. Selain itu, mereka juga dipelihara di kebun binatang selama bertahun-tahun. Sedang diawasi oleh manusia. Hal ini membuat mereka memendam permusuhan terhadap kemanusiaan. Menyaksikan monyet yang berubah wujud menjadi binatang itu berlari ke arah mereka. Saya sedikit gugup. Monyet ini jelas tertular kumbang kotoran setelah diubah. Kedua kakinya di atas kepalanya menyerupai kaki kumbang kotoran. Kaki di kepala kumbang biasa. Aku menghindar. Ketika monyet menerkam, cakarnya menggaruk dengan keras. Pada saat yang sama, ia memegang palu godam di tangan kanannya. Tiba-tiba dia berjongkok ke arah tubuh monyet itu. Monyet yang menerima pukulan berat itu hanya mengeluarkan teriakan kesakitan. Dia mampu berbalik dengan cepat setelah mendarat. Meski kesakitan luar biasa, dia terus menyerangku. Kulitnya tampak seperti baju besi kumbang. Aku segera mengaktifkan mutiara roh ramping yang ada di dalam tubuhku.
Melepaskan sejumlah besar energi dari Slim Spirit Pearl. Memperkuat kekuatan perubahan. Tindakan sedikit banyak dipengaruhi oleh proses perubahan. Jadi, benda itu dicuri oleh seekor monyet yang tidak memiliki etika bela diri. Rasa sakit seperti terbakar menyusul serangan itu. Cakar monyet yang kuat. Meskipun itu tidak menembus pertahanan fisikku saat ini. Namun ia juga meninggalkan beberapa marmut terkutuk di punggungnya. Aku akan membuatmu membayar. Serangan mendadak itu berhasil. Namun, monyet itu gagal menimbulkan kerusakan yang fatal. Tampaknya ada beberapa perbedaan. Jelas saja mereka tidak menduga akan adanya tubuh manusia ini. Sungguh menakjubkan bahwa ia dapat menahan serangannya. Monyet-monyet itu menyerang lagi. Setelah saya terhindar dari serangan monyet kumbang, tangan kiri menyerang dengan cepat. Di tengah udara, mereka menangkap yang itu. Masih menyerang ekor monyetnya sendiri. Akibatnya, kekuatannya saat ini terlalu besar. Mereka baru saja merobek ekor monyet itu. Memanfaatkan kekacauan itu, mereka melancarkan serangan dahsyat. Dia memukul kepala monyet orang lain itu di tempat. Menyerang Anda untuk meluncurkan serangan diam-diam. Kelima monyet bersayap yang tersisa mulai panik. Lalu mereka melarikan diri ke segala arah. Di bawah kekuatan yang sangat luar biasa. Saya mengalahkan mereka satu persatu. Jangan beri monyet-monyet ini kesempatan untuk kabur. Bunuh mereka satu persatu dengan palu. Aku mengekstrak Beast Spirit Orb mereka dari tubuh Emma Low. Setiap mutiara roh binatang bagaikan inti emas. Mutiara roh binatang sangat keras, namun langsung meleleh di mulut. Ia dengan cepat diserap dan menyatu dengan bola roh binatang di dalam tubuhnya. Tanda-tanda transformasi binatang juga mungkin muncul sepanjang proses. Itu tidak akan sesakit saat pertama kali aku dibela. Sebaliknya, itu terasa seperti sebuah terobosan. Perasaan menggembirakan saat melakukan peningkatan dan evolusi. Tulang ekorku tiba-tiba terasa sangat gatal. Saya berjuang. Saya bertanya-tanya apakah ia akan menumbuhkan ekor. Aku menegangkan pinggulku dan menahannya. Aku bisa merasakan. Tulang ekor pada pantatnya hampir meledak. Sangat ingin menumbuhkan ekor. Memikirkan Dragon Ball. Ekor Sun Wukong adalah kelemahan fatalnya. Aku mengerahkan segenap kekuatanku. Fenomena perubahan pada tulang ekor ditekan secara paksa. Akhirnya, ia menahan panas terik hingga seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Berhasil mencegah lahirnya ekor. Berikutnya, saya perlu menemukan cara untuk memperkuat kemampuan mental saya. Jika tidak, mutiara roh ramping di dalam tubuh akan terus menyatu. Memurnikan kekuatan mental saat ini. Mutiara roh tipis benar-benar tak terkendali. Energi hanya dapat dilepaskan sesuai keinginan. Lalu aku melangkah lebih jauh ke dalam kebun binatang. Saya mendengar dua suara binatang yang bertarung. Lalu saya melihat pertempuran singa dan binatang. Pemandangan spektakuler harimau berbulu ayam. Singa memakan puluhan ribu semut setiap hari. Oleh karena itu, setelah transformasi binatang, si binatang singa pasti memiliki bakat kekuatan semut. Dilihat dari situasi di lokasi, binatang itu sudah dalam posisi yang tidak menguntungkan. Harimau berbulu ayam pun ikut terluka oleh binatang tersebut. Binatang waktu yang memperoleh bakat kekuatan semut. Kekuatannya mengerikan. Bahkan dapat menampar harimau yang beratnya lebih dari 1000 pon. Sekarang saya hanya menunggu jaring ikan untuk menangkap binatang itu. Belokan yang canggung. Praktik, ayam bulu harimau, mulai menerkam masa lalu. Binatang itu tampaknya tahu bahwa ia tidak dapat lolos dari cakar harimau. Yang saya tunggu-tunggu adalah diterkam oleh harimau itu. Kesempatan untuk membalikan keadaan dan membunuh dalam satu pukulan. Tidak terduga. Harimau berbulu ayam itu ternyata dibunuh oleh lidah sang pemakan binatang. Harimau berbulu ayam mati dengan mulut menganga, penyebab kematiannya tidak jelas dan ambigu. Terenggiling ini memberiku pelajaran. Jadi saya segera mengambil tindakan. Manfaatkan cedera dan kelemahan terenggiling untuk menghabisinya. Aku merasakan langkah kaki mendekati meja. Punggungan di jantung terenggiling. Dia langsung ingin melarikan diri. Saat ini, aku melepaskan sepenuhnya energi Beast Spirit Orb dalam tubuhku. Masuki tahap transformasi binatang pamungkas. Arus listrik tiba-tiba mengalir melalui tubuhku. Saya akhirnya menguasai kemampuan bawaan American Electric Barbarian. Tegangan ini tampaknya sangat kuat. Sementara itu di belakang, seketika, sepasang sayap besar berwarna hitam keperakan tumbuh. Tulang ekornya pun tak kuasa menahannya kali ini. Ekor berwarna coklat tumbuh keluar. Jelas sekali. Itu adalah mutiara roh tipis yang telah melahap monyet kumbang sebelumnya yang menuntun. Aku merasa tak terkalahkan. Dia tertawa gembira. 4 gigi hewan tajam terlihat pada sayap miringnya. Saya memutuskan untuk meniru martir Yingxiang. Terbang di udara dan menyerang si beast dengan kedua kaki. Dengan kelincahan monyet. Kecepatan terbang elang. Aku segera terbang mendekati kepala binatang si. Pada saat yang sama, ia siap untuk diluncurkan. Kaki kanan terisi arus tegangan tinggi. Dia menendang si Shou dengan keras di rahang dan leher. Dalam sekejap, si Shou tertendang puluhan meter jauhnya. Dia berguling-guling di tanah beberapa kali sebelum akhirnya bangun. Meskipun tulang di dalam tubuhku kerasnya seperti baja,
Namun pertahanan kulit dan daging tidaklah sebegitu abnormalnya. Jadi kakinya langsung bengkak setelah tendangan itu. Untungnya, kemampuan regeneratif sumber lava diperoleh. Tingkat cedera daging ini sembuh hanya dalam beberapa detik. Tetapi menjadi kurus itu tidak nyaman. Aku menekan keunggulanku. Dengan kepakan sayapnya dan dorongan kakinya, ia terbang maju lagi. Palu godam yang dipegang di tangan kanan dililit dengan tegangan tinggi. Arus listrik menghantam kepala Si Yishou. Terdengar suara ledakan keras. Si Yishou mengelak. Kepalanya terbentur keras ke tanah. Pada saat yang sama, Cui Bing tidak dapat menahan dampak sedahsyat itu. Langsung terputus. Tidak punya pilihan lain. Aku hanya bisa mengangkat tangan kananku. Dia menangkupkan kedua tangannya dan memukul kepala Si Yishou 3 kali. Getaran ini dapat membunuhnya. Saya akan menggunakan bulu ayam harimau. Mereka mengambil mutiara roh tipis dari Si Yishou. Adapun potongan daging harimau berbulu ayam. Saya berencana makan hotpot untuk makan malam. Saat itu, keadaan sangat gelap. Namun karena saya sudah memperoleh penglihatan malam, saya tidak khawatir sama sekali. Karena malam ke depan gelap dan penuh badai. Ini adalah kampung halamanku. Saat ini, tercium bau barbeque dan api. Tampaknya hal itu menarik beberapa hewan untuk mendekat. Melihat kembali drama tersebut, saya melihat 3 kepala yang ukurannya sebanding. Harimau Siberia dan serigala eksotisnya. Mereka memperhatikanku dengan saksama. Melihat betapa waspadanya ketiga serigala aneh ini. Dia tidak terburu-buru melancarkan serangan kelompok terhadap dirinya sendiri. Jadi saya segera memasak beberapa potong daging harimau untuk dicoba. Ini memiliki rasa ayam yang renyah. Saya tidak menyangka daging ini rasanya begitu enak. Sebenarnya ada sedikit rasa ayam di dalamnya. Proteinnya pasti beberapa kali lebih banyak daripada daging sapi. Pada saat ini, 3 binatang serigala aneh di belakang mereka tiba-tiba. Mereka mulai terbagi menjadi 3 kelompok. Tampaknya mereka sedang mempersiapkan serangan. Aku berdiri. Langsung masuk ke bentuk orb. Bersiap untuk melawan 3 lawan sekaligus. Tatapanku. Mereka mengunci 3 kawanan serigala raksasa yang menyerang ke arah mereka. Lalu, arus listrik mengalir deras saat aku mengepalkan tangan kananku. Bersiaplah untuk pukulan dahsyat. Mari kita hadapi salah satu serigala monster terlebih dahulu. Saya langsung meninjunya. Hanya bagian tengahnya saja. Serigala yang menerkamnya terkena. Diduga pedang raungan serigala telah membunuh serigala raksasa berkepala 3. Dia mengeluarkan Beast Spirit Orb dan menyimpannya. Untuk menghindari hilangnya kendali atas perubahan keadaan. Aku harus bermain aman. Marilah kita tingkatkan kekuatan mental kita terlebih dahulu. Sambil menunggu matang, saya membalas informasi Zhang Yunsong dan lainnya dengan guru wali kelas. Kemudian aku belajar. Lebih dari 80 siswa kuno. Setelah transformasi, semuanya memperlihatkan karakteristik struktur seperti babi. Kurang dari 20 siswa gaya lama yang tersisa. Lalu mereka menjadi korban stres. Ada juga beberapa yang kurang beruntung. Setelah mutasi, tikus menunjukkan karakteristik khusus. Karena daging bebek yang dimakannya dicampur dengan daging tikus. Di samping itu, akan ada juga yang terpilih di sekolah. Saya tidak sengaja memakan seekor kecoa. Lalu binatang itu berubah wujud menjadi manusia kecoa. Maka vitalitas dan pertahanannya pun cukup kuat. Berikutnya, saya berencana untuk memeriksa kemajuan rekonstruksi. Namun, ketika melewati tabung badak, saya membuat penemuan yang mengejutkan. Sapi raksasa yang panjangnya lebih dari setengah meter. Bergerak cepat, menghisap daging dan darah badak. Saya tidak pernah menyangka akan berada di sini. Seekor binatang ditemukan telah berhasil bertransformasi. Terlebih lagi, ia telah bermutasi. Lemon besar ini telah dimurnikan. Jika lemon sepanjang setengah meter ini di depan Anda, jika dimurnikan hingga seukuran manusia dewasa, seberapa mengerikankah itu? Secara tidak sengaja, seekor binatang alien raksasa, aliansi banteng. Ia dapat menyedot orang yang hidup hingga kering. Karena itu, serangga adalah yang terpilih dalam bencana perdebatan ini. Di antara putra-putra mereka, mungkin lebih dari 99. Mereka semua tidak akan mampu menahan fenomena perdebatan. Dan meninggal karena ledakan tiba-tiba. Lebih baik menjadi yang keenam. Ambil kesempatan untuk meluncurkan serangan mendadak pada Niu Meng. Segala sesuatu dalam radius 360 derajat di sekitar tubuhnya. Tak ada yang luput dari pandangannya. Jadi Niu Meng melihatku begitu aku mendekat. Niu Meng tidak ragu-ragu. Ia segera mengepakkan sayapnya dan terbang. Lalu dia menatapku dengan waspada dan marah. Dia tampak mengutuk manusia terkutuk karena mengganggunya. Ini semua tentang proses evolusi yang menakjubkan dan hebat. Jika bukan karena ingin melamarmu, aku sudah menamparmu sampai mati sejak dulu. Dia akan menggemukkan mereka sebelum menyembelih mereka, tetapi dia tetap tidak akan memakannya. Aku lempar mutiara roh kurus itu ke tanah. Lalu cari tempat untuk bersembunyi. Orang ini benar-benar sudah muak. Saya terpeleset dan berjalan tepat di belakangnya. Dia meraih sayapnya, agar tetap aman. Aku menemukan tali tebal, ikat sayap dan kepala lemon.
Dengan cara itu Anda tidak perlu khawatir tentang lemon. Setelah makan dan minum sampai kenyang, mereka melarikan diri. Aku menyeret Niu Meng seperti sedang mengajak anjing jalan-jalan. Dia berjalan ke sisi mayat harimau bulu ayam. Ayo, nikmati perjamuan terakhir sepenuhnya. Mayat harimau berbulu dan binatang simbolis. Mereka semua dihisap kering oleh Niu Meng. Bahkan kelembapan dalam daging pun terserap. Seperti yang dikabarkan, orang-orang di Afrika memakan kue nyamuk. Seperti terdakwa yang memperoleh kemampuan bawaan nyamuk. Dengan menyerap darah, seseorang dapat terus berkembang dan menjadi lebih kuat. Sekarang Niu Meng akhirnya makan sampai kenyang dan daun kucainya pun tumbuh besar. Sekarang saatnya untuk memotongnya dan memakannya. Setelah selesai dengan lemon, saya mengeluarkan slimming pearl miliknya. Namun, mutiara roh yang ramping itu tercampur dengan darah yang nyata. Aku bertanya-tanya apakah itu karena lemon. Disebabkan oleh terlalu banyak menghisap darah. Jika kamu memakannya, apakah saya bersedia menerima ini? Kemampuan lemon untuk menghisap darah. Saat mutiara roh memasuki tenggorokannya. Seketika itu juga ia berubah menjadi arus hangat yang mengalir ke perutku. Kemudian dia diberikan mutiara roh di dantiannya. Penyerapan dan fusi lengkap. Setelah pertahananku ditingkatkan kali ini. Penglihatan mata sekunder lemon. Indera penciuman yang kuat dan kemampuan terbang yang ditingkatkan. Dan ekornya bahkan bermutasi di ujungnya. Duri tajam tumbuh keluar. Itu seperti peluru yang digunakan untuk melindungi seseorang dari sengatan beracun. Itu seperti nafas lemon yang digunakan untuk menghisap darah. Ini mengingatkanku pada penjahat di Dragon Ball. Membunuhnya seperti memiliki ekor yang panjang. Oleh karena itu, ia secara khusus digunakan untuk menyerap saripati tubuh manusia. Dengan demikian memperkuat dirinya sendiri. Dia tidak begitu terampil dalam memanipulasi duri-duri di ujung ekornya. Tusuk ke arah mayat lemon. Lalu secara naluriah aku mengepalkan pantatku. Ekornya sebenarnya. Dia benar-benar menghisap darah dari tubuh penjahat itu. Akhirnya, setelah memastikan ada sedikit peningkatan energi dan semangat, segera manfaatkan waktu untuk menyerbu kebun binatang. Selain kura-kura, buaya, saya tidak memusnahkan semua hewan mutasi ini, termasuk ular. Hewan mutan lain dengan kemampuan bawaan yang baik. Mereka pada dasarnya semua terbunuh. Kura-kura dan buaya karena ujung ekorku. Duri tidak dapat menembus untuk menghisap darah. Dan tidak dapat menembus pertahanan kulit. Adapun ular, hanya dengan melihatnya saja membuat saya merinding. Saya memiliki rasa takut alami terhadap ular sejak saya masih kecil. Jadi saya mengabaikan ular di kebun binatang. Namun, yang lolos memakan banyak burung. Burung-burung. Seekor ular piton mitos besar yang telah berevolusi. Sungguh sangat disayangkan. Saya akhirnya mengatasi rasa takut saya untuk memburu ular piton raksasa itu. Akibatnya, ular piton raksasa itu menderita luka-luka. Dia tiba-tiba lari ke danau dan bersembunyi. Yang paling disesalkan adalah mereka telah menyerbu kebun binatang secara besar-besaran. Namun tak seorang pun ditemukan kecuali bulu ayam. Binatang aneh kedua di luar harimau. Ini menunjukkan bahwa evolusi pada kehidupan sebelumnya sangatlah dahsyat. Harimau titan raksasa telah meninggalkan kebun binatang. Sepertinya saya harus pergi dari sini dan mencari sumber daya lain terlebih dahulu. Saya kemudian mengatur lokasi saya di ibu kota provinsi. Taman Marga Satwa terbesar. Ketika saya melewati kandang panda. Namun kemudian terdengarlah teriakan samar. Ketika aku terbang di atas. Ternyata itu adalah bayi panda yang baru lahir.